Iya, ini benar-benar miris ya. Ya, kasus anak yang memilih untuk mengakhiri hidupnya ini membukakan mata kita bersama. Ternyata memang beginilah kondisi di Indonesia saat ini. Masih ada kasus-kasus yang mencerminkan kemiskinan ekstrim, kemudian gagalnya sistem melindungi anak-anak di Indonesia, dan juga kurangnya mungkin bentuk perhatian terhadap mental anak-anak Indonesia ya. Iya, kita juga bertanya-tanya sebenarnya di mana peran negara. Apakah negara benar-benar hadir di sana? Apakah memang keluarga ini terdaftar dalam keluarga prasejahtera? Kita akan bahas juga bagaimana dampak psikologis dari anak-anak yang berada di bawah garis kemiskinan bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami di studio. Ya, sudah ada Ibu Hetifah Saifudian, Ketua Komisi 10 DPR RI. Selamat pagi Bu Hetifah. Sehat ya. Kemudian juga Mbak Astrid Tuan, psikolog. Selamat pagi Mbak Astrid. Ya, selamat pagi Mbak Rati. Dan sebenarnya kita juga mengundang Kepala Desa Bata Jawa, Bapak Filipus Gio, tapi terkendala karena sinyal yang agak sulit di Desa Bata Jawa. Tapi saya mau ke Mbak Astrid dulu. Mbak Astrid, ini juga kisah yang juga menyadarkan kita. Ternyata juga masih ada bahkan anak-anak yang membutuhkan perlindungan. Kemudian juga di satu sisi memang mungkin keluarganya juga ada faktor ekonomi di situ begitu ya. Kalau Anda melihat kasus ini sebenarnya seperti apa sih? Kalau dari yang saya lihat di jurnal-jurnal penelitian ya, Mbak. Jadi sebenarnya usia mulai dari 5 tahun sampai 14 tahun itu bisa melakukan bisa meninggal karena bunuh diri. Dan faktornya beragam. Faktornya beragam. Kemiskinan menjadi salah satu faktor. Jadi dia bukan penyebab utama sebenarnya. Salah satu faktor. Triggernya mungkin ya. Triggernya mungkin. Dan kemiskinan itu bukan status miskinnya, tetapi durasi kemiskinannya yang mempengaruhi. Mungkin kalau kita struggle setahun, 2 tahun, mungkin anak masih bisa bertahan ya. Tapi kalau ini terus menerus, nah itu yang sangat sulit sekali. Dan memang kalau misalnya kita bicara tentang faktor ekonomi, jadi sebenarnya memang kalau orang-orang yang punya keterbatasan ekonomi, memang kesehatan mentalnya juga terpengaruh. Mau di anak, mau di individu, itu sangat mempengaruhi antara kesehatan mental dan ekonomi. Karena kita juga miris ya mendengarkan atau melihat surat yang ditinggalkan sang anak kepada ibunya. Bahkan ibunya mengatakan sebelumnya sempat memintakan membeli buku dan hanya buku dan pulpen, tapi sang ibu juga tidak mampu saat itu kondisinya. Karena buku dan pulpen itu identitas dirinya dia sebagai siswa ya. Dan meski itu trigger, sebenarnya proses periode dia ngerasa sendiri, mungkin dia ngerasa punya masalah koneksi sama anggota keluarganya. Sama neneknya aja ya. Kita nggak tahu pasti ya data di lapangan, tapi anak-anak di bawah remaja yang meninggal karena bunuh diri, biasanya masalah utamanya karena ada masalah relasi dengan anggota keluarganya. Lalu kemudian ada masalah regulasi diri, jadi masalah mungkin ada gangguan fokus atau riwayat trauma kekerasan seperti itu. Mbak Astrid, kalau kita sebagai orang awam melihat ini anak baru berusia 10 tahun begitu ya, keputusan untuk mengakhiri ini pasti bukan hal yang cepat diambil keputusannya. Apa faktor yang menurut Anda selain tadi ada faktor ekonomi, mungkin relasi keluarga dan sebagainya. Kenapa anak berusia 10 tahun tadi memilih untuk mengambil hal berat seperti itu? Jadi keputusannya sendiri kalau dia udah di puncak stres nih, kalau dia udah di puncak tinggi, keputusannya impulsif, Mas. Keputusannya sebenarnya tidak dipikir panjang lagi. Tetapi waktu belum mencapai puncak, itu dia sebenarnya udah tunjukin tanda-tandanya. Kalau anak biasanya mereka sudah tunjukkan. Ada 3 ya, kalau secara verbal itu dia udah misalnya terucap, aku ingin mati aja, atau aku ingin hilang, atau aku kayaknya lebih baik ya kalau aku nggak ada gitu. Itu secara verbal, atau dia gambar, atau dia nulis diary gitu ya. Jadi itu secara verbal. Yang kedua secara emosi. Anak biasanya sangat mudah untuk menjadi ceria, atau senang, atau happy ya. Jadi kalau misalnya kita lihat anak ini mereka jarang happy-nya, itu udah warning. Karena anak harusnya lebih mudah happy daripada orang dewasa. Jadi kalau sedih terus berkepanjangan, marah-marah, emosi negatif itu banyak, itu tanda bahaya. Lalu tingkah laku. Tingkah laku biasanya pada anak-anak yang sudah ada gejala depresinya ya, mereka lebih suka menyendiri. Jadi tidak mau main, tidak mau main atau mau di kamar aja, atau dia main sendiri seperti itu. Oke, Bu Hetifah,
Apa yang salah dengan dunia pendidikan kita saat ini? Berarti dengan pengalaman atau kisah tragis ini sebenarnya betul-betul sangat mengguncang nurani bangsa ya. Ini bukan sekedar kesalahan ataupun peristiwa sedih satu anak di daerah terpencil, Mbak. Tapi juga menunjukkan bahwa kita sebagai masyarakat dan juga satuan pendidikan seperti sekolah tidak mampu mendeteksi persoalan dari masyarakat yang rentan, terutamanya anak-anak. Termasuk tadi hak dia atas hak fundamental atas pendidikan. Nah, sekarang kan tadi disampaikan gitu, pasti tidak mendadak ya keputusan-keputusan untuk mengakhiri hidup, dan seharusnya itu bisa terdeteksi. Nah, kalau tidak keluarga kan pasti kita berharap sekolah, karena sekolah itu waktu di mana kebanyakan anak bergaul, kemudian juga menghabiskan waktunya. Mengapa begitu lama kita tidak mampu memahami kondisi dari setiap anak yang mungkin serius dan membutuhkan satu penanganan khusus. Nah, saya sebetulnya dengan teman-teman di DPR kan pernah menerbitkan atau baru-baru dalam beberapa tahun ini satu undang-undang tentang pendidikan dan layanan psikologi. Karena masalah kesehatan mental ini akhir-akhir ini merasa saya dan kawan-kawan ini sangat serius. Hanya selama ini mungkin agak kita abaikan. Nah, sebagai contoh di tingkat SD itu tidak ada guru bimbingan konseling. Mungkin kita menganggap anak kecil ya itu. Jadi tadi sempat dikatakan juga bahwa buku dan pulpen ini sebagai identitas, begitu ya. Nah, itu juga. Negara hadir bagaimana tidak bisa memberikan hanya buku dan pulpen yang harganya kurang dari 10.000 saat itu. Nah, ini jadi bukan sekedar kisah sedih tapi cermin kegagalan sistemik kita sebagai negara gitu ya, untuk bisa memberikan layanan fundamental tadi yang sebenarnya kalau pendidikan gratis dan apa yang diamanatkan konstitusi bahwa negara wajib membiayai pendidikan dasar kan bukan hanya membebaskan SPP. Karena sekolah itu tadi membutuhkan juga karena dia kan bergaul dengan teman, pasti mungkin menggunakan seragam, mungkin butuh sepatu, mungkin tas, alat tulis, bahkan di rumah pun membutuhkan mungkin meja belajar atau penerangan yang cukup dan sebagainya. Nah, jadi di sini sebenarnya negara itu memberikan gitu, setahu saya dan kami juga mengawal kebijakan-kebijakan untuk memastikan akses pendidikan bagi anak-anak ini. Sebenarnya selain ada namanya dana BOS ya, bantuan operasional sekolah, yang memang itu setiap anak diperhitungkan kebutuhan operasionalnya berapa. Tapi barangkali tadi hal-hal yang sifatnya pribadi seperti buku, pena ataupun mungkin identitas belajar lain dan kebutuhan dasar lain itu belum tercover. Nah, ada beasiswa sebenarnya seperti PIP yang disediakan untuk jutaan anak. Tetapi mengapa anak ini tidak tersentuh? Termasuk juga tadi Menteri Sosial ya diwawancari kan ada juga bentuk-bentuk jaminan sosial kepada keluarga-keluarga yang tidak mampu, yang memang ditujukan antara lain agar anak-anak di keluarga itu dipastikan bisa sekolah. Bu Edi, Pak, tapi kalau catatan dari DPR sendiri kan NTT ini salah satu provinsi yang termiskin di Indonesia begitu ya. Masih ada provinsi-provinsi lain atau daerah lainnya juga mungkin serupa begitu. Pengawasan, evaluasi yang dilakukan oleh DPR RI seperti apa sehingga memang benar-benar remote area daerah termiskin di Indonesia ini dapat terjangkau juga. Betul sekali Mbak, itulah sebabnya kami di dalam masa sidang tahun kemarin itu sampai dengan sekarang memfokuskan kepada pendidikan di daerah 3T. Ada dalam fungsi pengawasan itu kita membentuk bahkan satu panja khusus, panja di daerah 3T, pendidikan di daerah 3T. Nah, NTT ini termasuk wilayah yang memang pelayanan pendidikannya karena geografis dan tantangan lainnya itu benar-benar Mbak Astrid ya membutuhkan satu pendekatan dan afirmasi. Apalagi Ngada dari 22 kabupaten di NTT dia 3 yang terendah ya atau paling miskin dari seluruh NTT. Jadi sebenarnya daerah-daerah yang seperti ini membutuhkan afirmasi. Nah, kami sangat menekankan pentingnya data pokok pendidikan. Nah, kadang-kadang pemerintah daerah mungkin seharusnya ya memastikan bahwa setiap satuan pendidikan atau sekolah itu memasukkan data yang sebenarnya tentang kondisi
setiap anak, tenaga pendidik, tenaga kependidikan maupun sekolahnya. Kadang-kadang mereka melaporkan sesuatu yang lebih bagus dari kenyataannya karena ingin mendapatkan akreditasi yang baik, dinilai bagus. Padahal kenyataannya tidak seperti itu gitu. Nah, ini yang kami di daerah 3T itu berharap ada satu perlakuan yang khusus. Karena kami juga melihat masih banyak sekolah yang rusak. Kemudian juga tadi soal beasiswa seharusnya bisa lebih banyak dan akses ya, lebih mudah diakses. Lebih mudah diakses gitu. Terutama bagi mereka yang tadi miskin ekstrim. Baik. Oke. Mbak Astrid, nah menarik ya. Sebenarnya kalau berbicara mengenai hal ini juga menjadi pembelajaran juga untuk kita semua, Mbak Astrid. Dikatakan untuk wilayah sendiri Ngada ini menjadi wilayah yang termiskin. Mungkin kalau dikondisikan orang tuanya, bahkan kita mendengar informasi anak ini hanya tinggal bersama neneknya yang berusia 80 tahun, anak ke-5 dari 5 bersaudara. Kemudian mungkin prioritas dari warga miskin ini tidak mental begitu ya, mungkin bagaimana memikirkan untuk makan besok. Nah, ini akhirnya terabaikan untuk kita semua. Bagaimana melihat anak-anak kita, apakah kondisi mentalnya ini benar-benar tidak ada masalah, khususnya untuk masyarakat miskin yang ini mungkin tidak menjadi pertimbangan atau pemikiran mereka begitu, Pak. Ya, jadi memang deteksi dini itu sangat baik dilakukan dan memang paling cepat pada keluarga-keluarga yang juga stres tinggi ya, karena anak punya pikiran untuk melakukan itu hidupnya. Dia pasti orang tuanya juga stres gitu, dan dia bisa menjadi korban kelimpahan stres juga dari orang tuanya. Nah, sehingga memang paling baik kalau kita bicara tadi mau coba ngaitin dengan pendidikan ya, kita biasanya memperkaya justru guru-gurunya untuk melakukan deteksi. Karena deteksi tingkah laku tadi mudah dilakukan, itu yang pertama. Yang kedua, literasi emosi. Kalau kita mau masuk, buku-buku mengenai emosi penting sekali. Dan yang bisa membantu sebenarnya anak-anak usia SD dari usia 5 tahun perlu belajar emosi itu seperti skala ya. Seperti skala, misalnya ada gerbong kereta yang paling jauh tuh berarti rasa emosinya masih jauh, misalnya senangnya sedikit atau marahnya baru dikit, nanti makin dekat ke gerbong berarti marahnya makin tinggi, udah dekat gerbong asapnya gitu. Jadi memang harus dilihat bahwa emosi itu ada skalanya, ada 1 sampai 10 sehingga mereka bisa mulai memecah emosi ini nggak hitam putih ya, nggak marah, senang, sedih, jadi ada banyak. Itu yang berhasil ya, yang berhasil dari negara-negara lain, literasi emosi nomor 1. Yang kedua namanya Good Behavior Program. Jadi guru-guru lagi nih, guru-guru memang diajarkan untuk membuat belajar kelompok. Jadi anak-anak dibikin kelompok, kelompok-kelompok ini dibuatlah seperti goal tiap minggu. Jadi goal tiap minggu misalnya mendengarkan teman, misalnya gitu. Atau misalnya berbuat baik seperti itu. Mbak Astrid, tapi sebenarnya begini, apakah bisa dibilang bahwa sistem pendidikan kita saat ini tidak aman bagi psikologis anak? Dan lagi-lagi guru yang dibebankan, apakah memang beban psikologis bagi guru dan juga kesejahteraan mereka ini bisa sesuai sehingga mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik? Mungkin bisa dijawab usai jeda ya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Masyarakat sekitar juga mengungkapkan tentang bagaimana keseharian anak ini di luar jam sekolah. Karena anak ini tidak tinggal bersama ibu kandungnya, anak ini tinggal bersama neneknya yang ada di kebun begitu, di lokasi kebun yang dimana di kebun juga dengan rumah yang ya pondok gitu ya, semacam gubuk begitu yang ada di kebun. Dan untuk bisa memenuhi kehidupan keseharian selain pertanian juga anak ini suka menjual bahan-bahan hasil pertanian termasuk sayur-sayuran dan kayu-kayu kepada masyarakat sekitar untuk membantu membiayai kehidupan mereka seharian. Baik, kita lanjutkan kembali Mbak Astrid. Tadi sebelum jeda saya sempat tanya begitu. Jadi apakah sistem pendidikan kita saat ini sudah aman bagi psikologis anak? Ini saya jawab jujur ya. Memang belum aman, Mas. Kenapa? Karena jujur dari saya jadi psikolog muda hingga sekarang,
Saya melihat anak-anak itu masih tampak seperti warga kelas 2 ya. Karena Indonesia itu kan dari dulu fokusnya memang kita untuk siap kerja ya. Siap kerja, jadi banyak prioritas itu di SMA sebenarnya. Jadi untuk di SMA gitu. ya, untuk PAUD, untuk SD itu dianggap ya biasalah, anak akan tumbuh gitu. Anak akan tumbuh, nanti ya remajanya yang diperkuat. Jadi pondasi kita memang belum kuat untuk anak-anak. Harusnya dipupuk sedari Ya, jadi harusnya memang diprioritaskan untuk gizi, untuk pendidikan. Justru supaya otak nggak rusak itu harus dari usia dini dan anak-anak SD kecil ya. Kelas 1 sampai kelas 3 tuh pondasinya kuat. Karena nanti kelas 4 tuh mereka sudah mulai berpikir abstrak kan sebenarnya. Banyak menggrab konsep-konsep abstrak. Kalau bawahnya nggak kuat, dia sangat mungkin salah mencerna, salah menginterpretasi. Lalu yang kedua tentang gurunya, saya sih tidak mau pakai kata membebani guru ya. Pelatihan-pelatihan itu biasanya memperkaya guru justru sebenarnya. Banyak guru justru masih kurang pelatihan, masih kurang disegarkan. Mereka sangat ingin program-program pengayaan. Ini saya bukan iklan ini ya, program kesehatan mental di sekolah, tapi memang karena di negara-negara lain dilakukan gitu. Iya, betul. Jadi memang kalau saya setuju kalau guru diperkaya ya, baik mungkin dari sisi honornya, juga dari sisi skillnya, soft skillnya. Karena deteksi itu kita memakai metode pendekatan trauma. Jadi mendeteksi suicidal thoughts itu dari pendekatan trauma. Jadi dia bukan hanya kita ngecek-ngecek biasa aja gitu, bukan gitu. Mbak Astrid, kalau misalnya di usia SD seperti itu, lebih baik memang kemampuan atau tambahan ilmu emosi ini diberikan kepada wali kelasnya, atau justru tadi sempat disinggung juga soal tidak ada guru BK di SD? Kita melihat kalau kita mau lakukan secara bertahap, paling baik memang kita minta bantuan, ada guru yang mengkhususkan menjadi konselor-konselor ya, konselor-konselor awam. Jadi tidak harus kepala sekolah, karena mungkin kepala sekolah bebannya cukup tinggi. Tapi kalau ada kepala sekolah kan juga banyak empatis yang juga mau ikut nimbrung juga oke. Gitu. Mungkin biasanya sekolah memberikan representatif berapa orang untuk mengikuti pelatihan, biasanya seperti itu. Iya. Oke, Bu Hetiva, kalau berbicara tadi dikatakan juga sebenarnya ini salah satu tugas juga dari lingkungan sekolah, guru-guru yang selama ini juga mendampingi anak-anak dalam proses belajar mengajar. Tapi kita melihat kesejahteraan guru juga saat ini menjadi tantangan juga. Bagaimana mau maksimal, mau pol-polan lah ibaratnya untuk mendidik anak-anak kita kalau sebenarnya mereka juga tidak sejahtera. Kemudian apakah juga nantinya ada dorongan dari DPR terkait hal-hal yang disampaikan oleh Mbak Astrid ini? Iya. Saya setuju sih sama Mbak Astrid bahwa perhatian kita kepada isu kesehatan mental ini masih kurang, walaupun sudah lebih baik dari periode-periode sebelumnya. Nah, saat ini kami mendukung Kemendikbudrismen untuk memberikan satu pelatihan ya selama beberapa bulan kepada setiap guru tentang bimbingan konseling ini. Jadi bukan khusus mereka lulusan dari BK, tapi semua guru terutama di SD. Karena pengalaman dari berbagai negara yang paling bahagia di dunia itu, umumnya mereka justru fokus kepada early childhood learning. Pembelajaran di era-era awal itu. Nah, tadi kita mendengarkan gitu ya, kita di Indonesia ini PAUD gitu ya, guru-guru PAUD juga bukan guru-guru yang memiliki kompetensi khusus PAUD. Karena banyak PAUD itu informal gitu ya. Jadi dilakukan oleh mereka, mungkin ada seorang aktivis perempuan di sana, mungkin ada lulusan dari SMA yang mau sukarela, dan tentu pendidikan kita ke depan tidak boleh disandarkan kepada kerelaan dan keikhlasan dari sebagian orang untuk mengabdi ya, mengajar tanpa satu kesejahteraan minimal mereka terima. Nah, ini yang kami akan perjuangkan. Kebetulan saat ini kita sudah memiliki RUU inisiatif untuk Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Pertama, kami akan memastikan wajib belajar itu menjadi 13 tahun. Dan 1 tahun di bawah prasekolah itu menjadi wajib. Berarti dari mulai PAUD atau TK itu, Mbak Astrid. Nah, tentu saja akan ada konsekuensinya terhadap termasuk pendidik dan tenaga kependidikan.
harus ada kesejahteraan yang cukup ya, dan juga kompetensi yang berkelanjutan. Salah satunya kan tadi literasi, baik itu teknologi, literasi emosi, dan berbagai literasi baru yang mungkin sebelumnya tidak diajarkan ketika mereka sekolah. Kan berarti harus ada berkelanjutan nih. Nah, kemudian juga pelindungan, karena guru-guru juga saat ini ketika mengajar dalam proses pembelajaran kadang juga menjadi korban kriminalisasi yang kita dengar lah ya di banyak kasus. Itu juga mungkin penting untuk diatur. Tetapi tadi juga bagi anak-anak gitu ya, menurut saya juga perlu pelindungan, karena sekarang bentuk-bentuk bullying juga antar sesama teman, bahkan dari guru kepada siswa pun juga terjadi. Jadi kesejahteraan itu sesungguhnya bukan hanya ekonomi, tapi kesejahteraan psikologi itu sangat penting. Nah, orang tua juga bagaimana sekarang orang tua, apalagi yang keluarganya menghadapi masalah ya, seperti juga di Ngada, kami yakin pasti situasinya itu dihadapi di rumah pun. Orang tua atau neneknya juga menghadapi problem. Iya. Tadi kan seperti dikatakan bahwa ya kemungkinan besar orang tua juga biasanya anak yang menanggung masalah psikologi biasanya keluarganya juga mungkin menjadi salah satu sumber masalah, Bu. Seperti itu. Nah, sekarang pendidikan itu tidak ditujukan kepada orang tua. Sebetulnya orang tua juga perlu mendapatkan semacam pendidikan seumur hidup lah. Bahkan seorang nenek pun sesungguhnya perlu tahu bagaimana mendeteksi kondisi anak di rumahnya. Tapi orang tua tidak diberi kesempatan yang cukup ya dalam pendidikan informal ataupun parenting lah gitu ya. Bahkan orang tua baru pun yang memiliki anak seolah-olah take it for granted, dia pasti ngerti caranya mendidik anak gitu. Bahkan dia kadang-kadang tidak tahu bahwa anak, misalnya sekarang ada gap ya antara orang tua dan anak soal penggunaan gadget misalnya, Mbak Astrid. Kan sering anak merasa bahwa dia menggunakan suatu aplikasi misalnya game, itu bagi dia itu adalah bentuk pembelajaran juga, lebih kreatif, lebih fun, tapi orang tua dan guru pasti inginnya memblokir saja gitu. Akhirnya terjadilah stres gitu antara kedua belah pihak. Nah, ini yang belum terpecahkan ya, gimana caranya kita membutuhkan orang-orang yang ahli. Kalau misalnya konseling di sekolah itu untuk isu-isu yang belum berat, tapi kalau sudah sampai ke deteksi kemungkinan bunuh diri harusnya psikolog sih, Mbak. Iya kan, bukan konselor biasa kan di sekolah sebenarnya juga. ada di mana pelayanannya? Screening. Nah, ada screening harusnya dilakukan dong berarti bisa ya. dilakukan oleh siapapun. Nah, itu. Jadi ada screening kita sebenarnya untuk setiap mau orang tua, orang dewasa, guru dapat bertanya 4 ini. 4. Ini sangat mudah tapi harus ditanya. Yang pertama, selama beberapa minggu terakhir kamu ada nggak pernah berharap mau mati atau mau menyakiti diri sendiri atau mau bangun nggak mau bangun lagi, kalau tidur nggak mau bangun lagi, tidak mau pernah punya harapan nggak harapan mau mati atau kalau gitu ya. kalau tidur nggak mau bangun lagi. Yang kedua, selama beberapa minggu terakhir ini kamu ada nggak pernah merasa bahwa kayaknya kalau kamu nggak ada keluarga kamu ngerasa lebih baik? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, kalau kamu pernah nggak terpikir ingin menyakiti diri sendiri atau melakukan bunuh diri? Yang keempat, pernah nggak coba untuk melakukan tindakan tersebut? Ini screening 4 ini untuk anak yang sudah ada gejalanya. Semua ya orang bisa kita tanya. Kalau sekarang kita clueless ya, anak saya punya kayak gini nggak ya? Tanya aja. Walaupun kayaknya ini 4 pertanyaan bahaya ya, tapi ini sudah direkomendasikan oleh pediatrik juga. Tanyanya secara netral, jangan takut gitu ya. Dan ini menjadi ajang diskusi sebenarnya. Kalau dari 4 ini ada jawaban iya, berarti harus datang ke psikolog. Harus datang. Baru kami lakukan assessment tadi. Jadi ini hal yang paling mudah yang bisa dilakukan oleh orang terdekat dari sang anak ini ya. Iya. Kemudian Mbak, kalau berbicara mengenai banyak anak-anak yang juga mungkin menggunakan media sosial, gadget dan lain sebagainya. Tapi contohnya yang di Ngada ini nampaknya kan kalau kita kategorikan sebagai anak yang miskin ekstrim. Mungkin boro-boro punya handphone, tapi kok bisa kepikiran sampai ke situ, Mbak? Karena kepikiran tidak berharga itu tidak perlu ada handphone ya. Tidak berharga, lama-lama dia semakin kecil, lama-lama dia pengen mati aja. Berarti kan dia sangat mungkin dia ada riwayat kekerasan ya.
Karena mungkin keluarga stres, lingkungan stres, dia mungkin kena marah, kena bully, biasanya ada riwayat kekerasan. Menurut penelitian ya, profil anak-anak yang meninggal karena bunuh diri. Lalu biasanya dia punya masalah relasi dengan anggota keluarga seperti itu. Jadi memang hal ini ya tidak perlu ada handphone untuk, dan biasanya meninggal karena bunuh dirinya juga gantung diri atau kehabisan nafas gitu. Jadi terakhir dilakukannya biasanya di tempat area tinggal dia. Jadi itu profil, ya secara profilnya ada untuk anak-anak yang meninggal karena bunuh diri antara 5 sampai 14 tahun biasanya profilnya seperti itu. Itu mohon maaf karena ini emang fakta yang tidak kita sukai ya. Yang buruk sekali gitu. Oke, Mbak Astrid, kalau dari pemerintah sendiri kan sudah hadir dengan adanya layanan konseling 119 gitu ya. Sejauh ini yang Anda tahu, apakah memang pemanfaatan dari masyarakat juga tidak segitu baiknya, tidak banyak yang memanfaatkan ini sehingga kasus mengakhiri hidupnya juga sudah banyak gitu terjadi di Indonesia. Untuk orang-orang dewasa sangat mungkin digunakan, Mas. Tapi karena ini kan penjangkauan untuk anak-anak yang secara pengungkapan dia juga mungkin masih sederhana dan kita menganggapnya ini dia tidak benar-benar penting ya, gitu. Biasanya Kita harus lebih yang proaktif ya. cukup disadari biasanya kadang-kadang oleh orang tua yang nggak terlalu stres gitu, yang masih cukup bisa ngelola stres gitu, cukup berfungsional, ekonomi mungkin dalam kondisi baik. Jadi kok anak saya ngomong ini ya, kok repeat ya gitu. Terus mungkin dilaporin sama orang-orang lain juga gitu, karena sebenarnya sign-nya ada ya, secara tadi ya verbal, tingkah laku, emosi itu ada. Terakhir Bu Hetiva, dengan adanya kasus ini dari DPR RI nantinya juga akan ada pertemuan dengan pihak-pihak tertentu untuk benar-benar ada langkah konkret begitu atau seperti apa? Harus Mbak, harus ada langkah konkret karena tadi ya ini satu pukulan untuk semua pihak. Dan seharusnya bukan hanya 1-2 kementerian lembaga, bukan hanya pemerintah pusat juga, tapi juga pemerintah daerah. Kami akan memastikan bahwa peristiwa tragis ini akan memberikan pembelajaran bagi kebijakan yang lebih memastikan bahwa khususnya sekolah dan rumah itu menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak. Dan itu tentunya membutuhkan satu penanganan yang lebih komprehensif dan sistemik. Nah, kalau kami kebetulan tadi ya, memang ini di level undang-undang, mungkin kami akan memasukkan aspek kesejahteraan psikologis itu dan juga bagaimana sekolah menjadi tempat pertama yang bisa membantu baik orang tua maupun anak mendeteksi kesehatan mental mereka. Jadi seharusnya screening tadi kan dilakukan ya, bagi secara periodik dan kemudian jika memang terlihat ada tanda-tanda, kita juga ingin ada profesional yang menangani. Nah, jumlah psikolog di Indonesia juga belum banyak, maksudnya belum mencukupi di setiap misalnya tadi desa-desa atau puskesmas dan sebagainya. Nah, ini kami dorong di dalam pendidikan. 10% ya Mbak Astrid ya, biasanya dari jumlah penduduk dunia yang mengalami gangguan psikologis. Nah, di Indonesia ini pelayanannya 5% ternyata yang mencoba seek help gitu ya, mencari pertolongan ya Mbak Astrid. Memang kalau psikolog kan seperti dokter ahli ya. Jadi kita sebenarnya butuh banyak bantuan karena kita meskipun sedikit kita juga ya klien cukup banyak gitu. Jadi kita banyak jangan lupa ada namanya mental health first aid atau pertolongan pertama psikologis atau pertolongan pertama kesehatan mental. Jadi kayak P3K. Jadi sebenarnya tapi khusus untuk mental. Iya, mental health first aid. Jadi sebenarnya P3K yang untuk kesehatan mental itu sebenarnya sangat bisa diberikan pelatihan-pelatihannya kepada orang-orang dewasa, kepada konselor-konselor awam. Karena untuk pada penanggulangan bencana, trauma dan lain-lain, kita memang nggak kerja sendiri. Kita pasti banyak dibantu, ada first leadernya, pasti perpanjangan tangan dari kakak-kakak yang memang peduli gitu ya. Tapi memang kita kalau mau ke psikolog ini, masyarakat, saya juga ketika membuat undang-undang pendidikan dan layanan psikologis ya baru menyadari kita itu masih sering ragu ya meminta pertolongan. Bahkan telepon hotline pun juga belum tentu itu mampu dilakukan karena kita merasa bahwa berkonsultasi dengan psikologi itu sesuatu yang ya mungkin malu gitu ya atau takut.
Nah, jadi memang ke depan kita perlu ada satu pendekatan dan butuh nih Mbak, mungkin sosialisasi kepada sekolah-sekolah dan orang tua bahwa itu bukan itu sesuatu yang memang harus kita lakukan. Anak-anak juga perlu tadi literasi terkait emosi itu, saya setuju mungkin bisa dimasukkan ke dalam kurikulum kita ya, gitu ya, mungkin namanya apa gitu ya, tetapi itu sangat penting sekali. Baik, terima kasih banyak Bu Hetiva dan juga Mbak Astrid. Ini juga menjadi pembelajaran untuk kita semua bagaimana permasalahan baik dari kemiskinan ekstrim, kemudian pendampingan terhadap anak-anak kita, dan juga bagaimana kita juga aware terhadap kesehatan mental anak-anak kita ya. Nanti sebelum diakhiri, pemirsa, jika Anda dan juga orang terdekat yang merasa mengalami putus asa, depresi, dan juga memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup, pemerintah hadir dengan menghadirkan hotline secara gratis dan juga rahasia di nomor 119 dengan extension 8. Anda bisa hubungi sekali lagi 119 dengan extension 8. Anda bisa konseling di sana secara gratis dan juga rahasia.